Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi Jumat 21 Juli 2017 menjumpai Anda malam ini bersama saya Dewi Olivia Tanah Hitumesing. Sejumlah topik menarik telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda simak. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyaksikan cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Lima hari diguyur hujan, puluhan rumah di Maluku Tengah terendam banjir. Kapal rumah sakit bocor di laut, 17 tenaga medis dievakuasi. Randy Kakilite, terdakwa kasus pembunuhan anggota TNI, akan divonis 1 Agustus mendatang. Selain berita utama tadi, Anda dapat mengikuti juga sejumlah informasi lainnya. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, 5 hari diguyur hujan dengan intensitas sedang, membuat sejumlah pemukiman warga di Maluku Tengah terendam banjir. Banjir terparah terjadi di kilometer 10 Jalan Trans Serang, Maluku Tengah, dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Ratusan warga yang mendiami dusun Huameteno, kilometer 10 Kabupaten Maluku Tengah, kini hanya bisa pasrah. Wilayah yang mereka tempati adalah daerah langganan banjir saat musim hujan karena terletak di dataran rendah. Air sungai yang berada di belakang desa mereka meluap dan masuk ke rumah-rumah warga. Kepala Dusun Huameteno Hussein Letue menyebutkan banjir kali ini merupakan yang terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Luapan air sungai itu bahkan hingga ke badan jalan. Tahun ini sudah beberapa kali sudah banjir di sini, sudah maksudnya tergenang air ini sudah tiga kali tergenang air. Kalau yang terparah kali ini apa? Ya, yang terparah hari ini. Warga berharap BPBD Maluku Tengah yang telah mengunjungi dusun mereka segera memberikan bantuan berupa makanan dan selimut, terutama bagi anak-anak. Hingga kini puluhan warga yang rumahnya terendam masih memilih bertahan. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terkena banjir. Tak hanya di dusun Huameteno, banjir juga menggenangi sejumlah wilayah di Kecamatan TNS, Maluku Tengah. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. 17 tenaga medis dievakuasi di tengah laut akibat kapal rumah sakit terapung milik Yayasan Dr. Lee Darmawan yang mereka tumpangi hampir karam dihantam gelombang di perairan Ternate, Maluku Utara. Kapal dan para medis tersebut baru selesai melakukan pengobatan gratis di Desa Mayau, Kecamatan Pulau Batang 2, Maluku Utara. Selain 17 tenaga medis, kapal itu diawaki 5 ABK. Kapal tersebut dihantam gelombang tinggi sekitar 40 mil laut sebelah barat daya Ternate yang mengakibatkan kapal mengalami kebocoran. Tim SAR serta Polair Polda Maluku Utara dan TNI Angkatan Laut segera melakukan evakuasi terhadap tenaga medis dan anak buah kapal tersebut. Kapal naas itu kemudian ditarik ke Ternate menggunakan kal Tidore milik TNI Angkatan Laut. Para korban menuturkan kapal tersebut dalam perjalanan kembali ke Ternate setelah melakukan pengobatan gratis di Desa Mayau, Kecamatan Batang 2, Maluku Utara. Di tengah laut, kapal dihantam gelombang tinggi yang mengakibatkan terjadinya kebocoran di kamar mesin. Kepala Basarnas Maluku Utara, Mustari, mengatakan mereka memperoleh informasi tentang keberadaan kapal naas tersebut dari Polairut Polda Maluku Utara. Menindaklanjuti laporan itu, Basarnas Maluku Utara segera melakukan koordinasi dengan Polair dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan evakuasi terhadap penumpang kapal. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut karena sebelumnya para tenaga medis serta awak kapal telah ditolong oleh kapal lainnya berbendera Tiongkok yang kebetulan berlayar di dekat lokasi kejadian. Jarak antara Ternate dengan LKP itu sekitar 40 mil. Kapal tersebut itu standar di kapal asing Tiongkok, namanya MV Grid Song. Semua penumpang selamat. Tenaga medis yang menumpang kapal rumah sakit terapung itu terdiri dari dokter bedah, dokter umum, serta analis dan anestesi juga sejumlah tenaga perawat.
Mereka sementara melakukan misi kemanusiaan di Maluku Utara, antara lain pengobatan gratis dan operasi di Kecamatan Batang 2 selama 1 minggu mulai 15 Juli lalu. Mereka adalah tenaga sukarela yang direkrut dari seluruh Indonesia untuk menjalankan misi kemanusiaan. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Hanok Ranang Mase terdakwa korupsi dana operasional dan pemeliharaan puskesmas di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 menjalani sidang di Pengadilan Negeri Ambon Jumat pagi. Sidang kali ini mendengarkan keterangan sejumlah saksi, diantaranya mantan bendahara daerah Buru Selatan. Pengadilan Tipikor Ambon kembali menyidangkan kasus korupsi dana operasional dan pemeliharaan puskesmas di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 dengan terdakwa Hanok Ranang Mase, mantan bendahara Dinas Kesehatan Buru Selatan. Sidang yang dipimpin Hakim Jimmy Wali itu masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Salah satunya mantan bendahara daerah Kabupaten Buru Selatan, Hasim. Hasim dalam keterangannya mengatakan, laporan terdakwa selaku bendahara Dinas Kesehatan tahun 2011 telah dipertanggungjawabkan. Bahkan telah diverifikasi secara faktual sebelum dikeluarkannya SP2D dari bendahara kabupaten. Saksi menyatakan setiap pertanggungjawaban harus diketahui oleh kepala dinas. Hal itu untuk menghindari adanya penyimpangan penggunaan anggaran. Saksi juga mengakui penyimpangan dana operasional baru diketahui setelah diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Selain saksi Hasim, jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi pemilik toko Meli, Hussein Fatsei. Fatsei dalam keterangannya mengakui terdakwa sering berhutang alat tulis kantor. Pembayaran itu dilakukan setelah dana cair. Fatsei tidak mengakui pembelian ATK menggunakan dana operasional dan pemeliharaan puskesmas tahun 2011. Sidang akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Riki Niki-Yulu, Panile Tahit melaporkan. Randy Kakilete terdakwa kasus pembunuhan anggota TNI BKO Kodam Wirabuana akan menjalani pembacaan putusan 1 Agustus mendatang. Terdakwa dituntut hukuman penjara seumur hidup. Kuasa hukum terdakwa Jidon Batmamolin meminta majelis hakim meringankan hukuman bagi terdakwa karena telah mengakui perbuatannya. Pengadilan Negeri Ambon akan menggelar pembacaan putusan terhadap pembunuhan anggota TNI BKO Kodam Wirabuana di Desa Marhunu, Kecamatan Seram Utara Barat, Maluku Tengah. Kuasa hukum Randy Kakilite, Jidon Batmamolin menyatakan kliennya telah mengakui perbuatannya dengan melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI BKO tersebut. Karenanya majelis hakim diminta meringankan hukuman terdakwa dalam putusannya nanti. Batmamolin mengaku terdakwa telah terbukti melanggar pasal 340 KUH pidana. Karena itu kuasa hukum akan mengajukan keringanan hukuman dalam pembelaan mereka. Batmamolin berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan pembelaan yang diajukan tim kuasa hukum. Kami telah menyampaikan pembelaannya pada hari Selasa kemarin, yang pada intinya bahwa kami sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menuntut dengan terdakwa dengan pasal 340, yaitu perencanaan mengakibatkan orang meninggal. Dengan demikian kami hanya mengajukan pembelaan walaupun secara tertulis, namun kami mohon keringanan, tapi kami suguhkan fakta-fakta persidangan. Sebelumnya tim jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Randy Kakilite terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada anggota TNI BKO Kodam Wirabuana Pratu Ansar Kurniawan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah seorang residivis yang pernah masuk penjara akibat perbuatan serupa. Sementara yang meringankan terdakwa sopan dalam persidangan. Riki Niki-Yulu, Panile Tahit melaporkan. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku, Samuel Hatuleli, mengaku menerima laporan masyarakat terkait putusan pembatalan pelantikan Raja Negeri Samet. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini belum juga dilaksanakan oleh Bupati Maluku Tengah.
Kisru pelantikan Raja Negeri Samet, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, yang berujung pada digugatnya Saniri Negeri dan Bupati Maluku Tengah, telah sampai pada putusan inkrah. Dengannya putusan ini mesti dilaksanakan oleh Bupati. Karenanya masyarakat Samet hingga kini masih menunggu realisasi pembatalan SK pelantikan raja tersebut. Asisten Ombudsman Perwakilan Maluku, Samuel Hatuleli, mengaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menyurati ke Gubernur sebagai atasan Bupati untuk segera melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Ombudsman juga telah mengundang Bupati untuk melakukan pertemuan terkait persoalan tersebut. Namun menurutnya, Bupati belum melaksanakan putusan itu karena mempertimbangkan faktor keamanan di negeri tersebut. Tentu juga putusan itu oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Ambon telah menyurat kepada Pak Gubernur Maluku sebagai atasan Bupati Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan tersebut. Nah, namun sampai saat ini putusan itu belum dilaksanakan oleh Bupati Maluku Tengah. Dan kami juga sudah melakukan pertemuan. Namun ada faktor-faktor yang menurut Bupati Maluku Tengah itu belum bisa dilakukan karena sesuai dengan faktor keamanan di masing-masing desa. Nah, tetapi lalu karena putusan pengadilan ini kan sudah inkrah. Nah, tentu suatu pejabat tata usaha negara harus tunduk pada putusan pengadilan yang sudah inkrah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PTWN Ambon sebagai pengadilan tingkat pertama menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 dan mengabulkan gugatan para penggugat. Pada tahap banding di PT Tun Makassar juga dimenangkan oleh penggugat. PT Tun Makassar memperkuat putusan Petun Ambon. Sementara pada upaya hukum tingkat kasasi oleh tergugat, Panitera Mahkamah Agung mengembalikan berkas perkara kasasi karena sudah adanya penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Melkilatus Saule, Sarles Belaman melaporkan. Jalur penyeberangan di depan Mall Jalan Jenderal Sudirman dianggap membahayakan pejalan kaki. Ini dikarenakan belum adanya garis melintas atau zebra cross dan juga belum terpasangnya marka khusus perlintasan di ruas ini. Beginilah suasana jalur perlintasan di salah satu titik ruas Jalan Jenderal Sudirman. Jalur melintas yang berada persis di hadapan pusat perbelanjaan modern ini selalu terlihat padat ramai, bahkan nyaris membuat macet. Ruas jalan ini memang menjadi jalur melintas pejalan kaki. Meski sudah berlangsung lama, perlintasan ini belum juga terpasang garis khusus melintas atau zebra cross. Ketiadaan tanda melintas ini sangat dikhawatirkan karena bisa menimbulkan kecelakaan bagi pejalan kaki. Apalagi di titik ini juga tidak terpasang marka yang menandakan jalur khusus penyeberangan orang. Kondisi ini sudah lama terjadi sejak pusat perbelanjaan Maluku City Mall mulai beroperasi. Warga yang hendak menuju pusat perbelanjaan MCM memilih jalur pendek ini ketimbang harus memutar dari tempat lain. Selain itu, titik ini pula menjadi titik berhenti mobil angkutan umum. Kondisi terkini perlintasan di ruas Jalan Jenderal Sudirman sudah pernah disikapi anggota DPRD Kota Ambon. Anggota DPRD ini meminta pihak pengembang MCM untuk menyediakan jembatan penyeberangan orang agar jalur ini aman untuk dilewati. Namun hingga saat ini pembangunan jembatan penyeberangan orang belum terlaksana. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, maka kerawanan lalu lintas tetap membayangi para pejalan kaki. Abdul Yasir, Cakta Mayla melaporkan. Warga Desa Waiheru meminta pemerintah Kota Ambon melakukan evaluasi izin mendirikan bangunan perumahan di sekitar daerah resapan air. Ini dikarenakan dampak penggusuran lahan pembangunan perumahan tersebut dialami warga sekitar. Setiap hujan lebat, banjir disertai sampah berupa potongan kayu dan material lainnya masuk ke pemukiman warga, bahkan menutupi jalan raya di Desa Waiheru. Sampah itu juga menutupi saluran air di sekitar pasar tradisional Cokro Desa Waiheru. Warga mengatakan sebelum adanya penggusuran lahan untuk pembangunan perumahan di Bukit Desa Waiheru, lokasi ini tidak pernah banjir, meskipun hujan lebat melanda Ambon. Setelah ada penggusuran lahan, lokasi itu selalu kebanjiran walaupun hujan tidak deras.
Karenanya warga meminta pemerintah Kota Ambon mengevaluasi izin mendirikan bangunan perumahan tersebut. Situ kan gorong-gorong. Jadi kalau pasir yang terus dikit dia naik. Dia naik. Jadi karena debit air terlalu besar dan kemudian itu penggusuran makin meluas di atas itu, kalau bisa pemerintah daerah tolong tangkapnya dulu. Nah, kemudian Hujan yang melanda Kota Ambon awal pekan ini merendam puluhan rumah warga di Weheru. Aktivitas warga juga terganggu karena banjir membawa material dari lokasi penggusuran perumahan tersebut. Hamzah Tomia melaporkan. Jumlah siswa baru yang diterima di SMP Negeri 2 Ambon lebih dari 300 orang. Kendati begitu, sekolah tersebut masih menerima siswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Sesuai juknis yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang penerimaan siswa baru di SMP di kota ini, SMP Negeri 2 Ambon mendapat kuota sebesar 500 siswa baru. Hingga hari ini sekolah tersebut telah menerima siswa baru sebanyak 340 siswa lebih. Kepala SMP Negeri 2 Ambon, Lasiteni mengatakan, kendati proses pembelajaran bagi siswa di sekolahnya telah berjalan, namun lembaga pendidikan itu tetap membuka diri untuk menerima siswa baru di sekolah tersebut. Menurutnya, siswa lulusan sekolah dasar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak di negara ini. Olehnya itu, SMP Negeri 2 Ambon masih membuka ruang bagi siswa baru di sekolah tersebut. Bahkan anak yang belum diterima sekarang masih dicari oleh SMP Negeri 2. Sekalipun SMP Negeri 2 sudah padat jumlah siswanya, tapi masih cari. Karena SMP 2 tidak berkehendak untuk ada anak di Kota Ambon yang tidak bersekolah. Jadi jangan takut, kalau ada pihak orang tua atau anak seperti itu, segera datang. Dilayani 1x24 jam untuk masukkan ke sekolah. Tetap sekolah menjamin dia masuk. Kepala SMP Negeri 2 Ambon, Lasiteni mengatakan, penerimaan siswa baru di sekolah tersebut akan ditutup setelah tidak ada lagi calon siswa baru yang mendaftar di sekolah itu. Otnil Kota Dini melaporkan. Partai Golkar Maluku Tengah siap memenangkan Said Assagaf pada pemilihan Gubernur Maluku tahun 2018. Selain pemilihan Gubernur, Partai Golkar Maluku Tengah juga siap memenangkan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif nanti. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tengah Rudolf Lailosa mengatakan, jajaran Partai Golkar di Maluku Tengah siap memenangkan Said Assagaf pada Pilgub Maluku tahun depan. Lailosa menyampaikan hal itu saat pelantikan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tengah periode 5 tahun mendatang di Masohi. Selain siap memenangkan Pilkada Maluku, Partai Golkar di Maluku Tengah juga siap memenangkan Pilpres dan Pemilu Legislatif tahun 2019 mendatang. Agenda itu adalah agenda yang utama yang harus selesaikan, di samping agenda-agenda lain untuk bagaimana Partai Golkar dapat bertarung di pemilu nanti. Ketua Bidang Pemenang Pemilu Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat, Asis Samuel berharap Golkar di Maluku Tengah segera melakukan konsolidasi menyambut agenda politik di daerah ini. Dengannya, Golkar benar-benar siap untuk bersaing baik di Pilgub Maluku 2018 maupun Pemilu Presiden dan Legislatif 2019. Mudah-mudahan ke depannya, mudah-mudahan diselesaikan dengan baik supaya DPD 2 Maluku Tengah bisa terkonsolidasi dengan baik agar 2019 bisa berjaya di pemilihan nanti. Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Maluku Diki Lopati mengatakan, proses pengukuhan Rudolf Lailosa sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tengah berjalan aman dan telah sesuai dengan aturan. Dirinya juga berharap partai tersebut dapat menunjukkan eksistensinya di Maluku Tengah. Saya dari bidang organisasi sesuai dengan surat tugas terus datang hanya untuk menyaksikan apakah proses surat DPP itu dilakukan atau dihargai oleh DPD Partai Golkar Maluku Tengah. Ternyata alhamdulillah semua berjalan dengan aman dan kami yakin dan percaya bahwa Golkar akan eksis di Kabupaten Maluku Tengah. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antar Nusa. Kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selanjutnya.
Pemirsa, DPRD Maluku menyetujui besaran dana subsidi pemerintah Provinsi Maluku terhadap biaya embarkasi jamaah haji tahun 2017. Pemerintah daerah Maluku akan memberikan subsidi sebesar Rp1.500.000 kepada setiap jamaah haji tahun 2017. Biaya embarkasi yang ditetapkan Kementerian Agama Provinsi Maluku sebesar Rp4.999.000. Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan subsidi kepada setiap jemaah haji sebesar Rp1.500.000. Setelah dikurangi dengan subsidi pemerintah Provinsi Maluku, maka biaya embarkasi yang masih menjadi tanggungan jemaah haji sebesar Rp3.499.000. Persetujuan terhadap subsidi pemerintah Provinsi Maluku kepada jamaah haji tahun 2017 telah mendapat persetujuan DPRD Maluku. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Said Musakir Asagaf. Pada musim haji tahun 2017, pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar Rp1.621.500.000 kepada 1.081 jamaah calon haji Maluku. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Provinsi Maluku selalu memberikan subsidi biaya embarkasi jemaah. Besarannya disesuaikan dengan kondisi terkini. Tahun 2017, biaya embarkasi yang ditanggung pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp1.500.000 kepada setiap jamaah. Pemerintah dan anggota DPRD Maluku menilai pemberian subsidi untuk meringankan beban biaya para jemaah haji. Rekomendasi DPRD Maluku terhadap besaran biaya embarkasi jemaah haji setiap tahunnya ini merupakan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bentuk tanggung jawab pihak DPRD dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam. Yulis Padaunan dan Bambang Heriudaswara melaporkan. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia menggelar manasik haji untuk calon jamaah haji Kabupaten Seram bagian Barat baru-baru ini. Manasik haji itu merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan bagi calon jamaah haji Seram bagian Barat. Praktek ini baru pertama kali dilaksanakan oleh IPHI Kabupaten Seram bagian Barat. Manasik haji yang diselenggarakan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Seram bagian Barat melibatkan narasumber dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku serta pengurus. Kegiatan tersebut melibatkan narasumber dari unsur Kementerian Agama serta pengurus IPHI dan Dinas Kesehatan Seram bagian Barat. Manasik haji ini dimaksudkan agar para calon haji bisa melaksanakan ibadah haji nantinya di Tanah Suci dengan sebaik-baiknya. Kegiatan itu diikuti 111 calon jemaah haji asal Kabupaten Seram bagian Barat serta dihadiri ratusan jemaah calon haji tahun 2018. Para calon haji itu dilatih berbagai hal, diantaranya bertawaf, melempar jumrah, dan menggunakan pakaian ihram. Ketua IPHI Seram bagian Barat, Japar Tuni, berharap setelah mengikuti manasik haji, para jamaah calon haji dapat memahami dengan baik tata cara berhaji. Mereka juga diingatkan untuk menjaga kesehatan agar dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna dan menjadi haji mabrur nantinya. Dari Peru, Wahid Hukul melaporkan. Pemirsa, harga sayuran dan bumbu dapur di 3 pasar tradisional di Kota Ambon bervariasi. Cabai merah masih bertahan di Rp80.000 per kilogram, sementara harga tomat saat ini menurun. Sejak Juni hingga Juli, harga sejumlah bahan pokok termasuk sayuran dan bumbu dapur naik di pasaran. Kausi, salah seorang pedagang di Pasar Mardika, mengaku harga bumbu dapur dan sayur mayur saat ini bervariasi di tingkat pedagang. Bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Bawang putih relatif stabil pada harga Rp40.000 per kilogram. Hingga kemarin harga cabai merah juga masih berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Harga ini telah bertahan sejak Ramadan lalu. Sementara cabai keriting dijual pedagang dengan harga Rp50.000 per kilogram.
Belum turunnya harga cabai merah menurut pedagang diakibatkan kurangnya pasokan. Cabai lokal yang didatangkan dari petani di Taeno, Desa Poka masih relatif mahal. Sementara pasokan dari Pulau Seram dan Buru mengalami penurunan akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan petani gagal panen. Kausi juga mengaku saat ini harga tomat mulai beranjak turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Rahmalato Konsina, Hamsa melaporkan. Lomba Bintang Radio tingkat nasional dan ASEAN 2017 yang berlangsung di Ambon Agustus nanti akan diwarnai dengan berbagai kegiatan musikal. Lomba ini akan diikuti 65 peserta dari Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Radio Song Festival. Rencana penyelenggaraan Bintang Radio tingkat nasional dan ASEAN telah diupayakan pemerintah daerah sejak tahun 2016 lalu dan baru dapat terlaksana tahun ini. Bintang Radio yang awalnya dikenal dengan Bintang Radio dan Televisi, kini berubah nama menjadi Bintang Radio tingkat nasional dan ASEAN. Pasalnya pada lomba nyanyi bergengsi antar stasiun RRI cabang setanah air ini akan melibatkan negara-negara jiran seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Timor Leste. Bintang Radio tingkat nasional dan ASEAN yang akan digelar di Kota Ambon kali ini akan diikuti 65 peserta, baik perwakilan RRI se-Indonesia maupun negara-negara ASEAN lainnya. Bintang Radio Nasional dan ASEAN akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 Agustus mendatang. Rencananya Gubernur Maluku akan membuka lomba ini pada 22 Agustus nanti. Pada 25 Agustus akan digelar simposium yang melibatkan para biduanita terkenal asal Maluku yang pernah berjaya di belantika musik nasional maupun internasional. Babak final akan berlangsung 26 Agustus di Lapangan Merdeka Ambon. Kepala Stasiun RRI Cabang Ambon Melkias Mansoben mengatakan, RRI bersama pemerintah Kota Ambon bekerjasama menyukseskan lomba nyanyi radio tertua yang diinisiasi sejak tahun 1951. Hal ini dalam mendukung pengakuan UNESCO terhadap Ambon yang digadang-gadang sebagai kota musik dunia. Untuk mencapai hal itu perlu adanya berbagai event musik yang melibatkan sebanyak mungkin pelaku musik dan masyarakat. Kita harapkan di pembukaan tanggal 22 itu akan hadir kepala-kepala RRI dan juga direktur utama karena notabene-nya akan dibuka resmi oleh gubernur. Sedangkan babak semifinal 1 itu berlangsung tanggal 24 dan 25 ada kegiatan simposium itu melibatkan penyanyi-penyanyi Ambon yang notabene juga mereka ada di tingkat nasional yang berada di Jakarta. Jadi mereka itu akan hadir memberikan simposium di tanggal 25, sedangkan tanggal 26 adalah babak final. Mansoben mengaku lomba Bintang Radio tingkat nasional dan ASEAN di Kota Ambon nantinya akan membukukan rekor muri dengan jumlah penonton terbanyak di atas 2.000 orang. Pemerintah Kota Ambon akan menyiapkan 1.000 peniup trompet dan karnaval perahu tradisional dari masing-masing peserta. Event ini juga digagas dalam upaya untuk mendorong promosi pariwisata di Kota Ambon. Melkilatus Saule Sarles Pelaman melaporkan. Sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh musim. Pengembangan komunitas patut memperhatikan musim sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Sebagai komoditas cocok dikembangkan pada musim hujan. Sebaliknya, tidak sedikit komoditas juga justru tumbuh subur pada musim panas. Iklim tropis di Indonesia sangat mendukung pengembangan sektor pertanian. Musim hujan dan panas di Indonesia memberikan peluang yang sangat besar bagi petani untuk bercocok tanam. Sebagian besar komoditas pangan dapat tumbuh subur di Indonesia dengan iklim tropisnya. Tanaman padi misalnya dapat dikembangkan pada sebagian besar wilayah di Indonesia. Di daerah dengan curah hujan tinggi dapat dikembangkan padi sawah. Sebaliknya, di daerah dengan curah hujan sangat rendah dapat dikembangkan padi gogo dan kacang-kacangan. Sebagian komoditas pangan di Indonesia tidak dapat bertahan dengan musim hujan yang relatif lama.
Musim hujan yang relatif lama dapat menyebabkan kegagalan panen pada komoditas tertentu seperti tomat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh petani adalah dengan membuat rumah plastik untuk melindungi tanaman dari guyuran hujan secara berkepanjangan. Teknologi dalam menangani itu, ya kalau dalam skala kecil bolehlah bisa dibuat, misalnya bikin pada musim hujan, bikin rumah plastik boleh ya, tapi itu dalam skala kecil. Kalau skala luas kan juga repot, belum tentu ekonomis. Tapi kalau musim kering biasanya dipakai mulsa plastik, maksudnya itu untuk mengurangi penguapan air. Pengembangan komoditas pertanian di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah dan curah hujan di daerah masing-masing. Para petani pun senantiasa memperhatikan musim jika hendak bercocok tanam. Hal ini sangat penting agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Keberhasilan pada sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pemilihan bibit misalnya sangat menentukan dalam pengembangan suatu komoditas pertanian. Demikian halnya faktor ketepatan waktu tanam yang mesti diperhatikan oleh para petani. Tidak jarang kegagalan panen terjadi akibat ketidaktepatan waktu tanam. Kalau normal itu biasanya di Maluku beda dia punya curah hujannya. Kalau di Maluku bagian Tenggara itu musim hujannya mulai November, Desember, Januari. Kalau di bagian tengah sini, Maluku bagian tengah, Seram, Buru, itu musim hujannya mulai Mei, Juni, Juli gitu. Jadi ada perbedaan dalam hal curah hujan itu. La Nino yang terjadi di Indonesia pada umumnya dalam 1 tahun terakhir tampaknya tidak berpengaruh banyak terhadap sektor pertanian di Maluku. Para petani di Maluku umumnya mengembangkan tanaman perkebunan umur panjang. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengembangkan tanaman umur pendek seperti padi dan palawija. Pengembangan padi dan palawija di Maluku hanya terdapat di Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Kabupaten Buru. Sementara kabupaten lainnya lebih condong pada pengembangan tanaman perkebunan umur panjang sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat curah hujan di daerah tersebut. Pemirsa, Maluku Barat Daya adalah salah satu daerah di Maluku yang menyimpan berjuta potensi wisata. Terang saja, setiap kecamatan dan gugus pulau menawarkan pesona yang berbeda-beda. Berikut ini adalah salah satunya. Maluku Barat Daya memang adalah salah satu daerah di Maluku yang menyimpan berjuta potensi wisata. Terang saja, setiap kecamatan dan gugus pulau menawarkan pesona yang berbeda-beda. Dan berikut ini adalah salah satunya. Jika Anda belum punya tujuan untuk menghabiskan liburan, lokasi wisata di ujung Pulau Babar berikut ini bisa memperkaya referensi wisata Anda. Belum jauh-jauh dari pantai, tapi ada yang berbeda dengan yang satu ini. Berkendara tidak jauh dari kota kecamatan Pulau Babar ke arah barat, tepatnya di Desa Telaa, menyimpan kekayaan yang cukup besar, apalagi di sektor wisata.
adalah Pantai Masbuar, lokasi wisata potensial di sebelah ujung barat Pulau Babar yang pastinya bisa membuat siapa saja yang berkunjung ke sini terpesona. Yang menjadikan tempat ini sangat unik bukanlah taman laut atau pantainya, namun keberadaan hilir sungai yang lokasinya dekat sekali dengan bibir pantai. Pemandangan ini menjadi sesuatu yang unik tapi juga sangat menarik, apalagi bagi pengunjung yang baru pertama kali sampai ke sini. Bisa dibilang lokasi wisata di barat Pulau Babar inilah yang akan membuat wisatawan kalap. Pasalnya Anda dibuat bingung untuk memilih apakah ingin berenang dulu di pantai atau langsung menceburkan diri Anda di dalam hilir sungai. Banyak keseruan yang ditawarkan oleh lokasi wisata ini. Selain bisa merasakan serunya bermain ombak di pantai, Anda juga bisa meminjam kanu dari masyarakat sekitar untuk menjelajah hingga ke hulu sungai. Wisatawan tidak perlu khawatir keberadaan hewan buas seperti predator, karena dijamin 100% sungai ini juga dipakai oleh masyarakat sekitar untuk berekreasi. Suara kicauan burung dan hijaunya pepohonan menemani para wisatawan yang menyempatkan diri untuk menyusuri sungai ke arah hulu. Angin sepoi-sepoi yang meniup kanu juga membawa kesan tersendiri. Hijaunya pegunungan berpadu sejuknya pemandangan di sekitar sungai sangat kontras dengan batas cakrawala pada garis pantai Masbuar. Berwisata di tempat ini akan mengukir memori manis di benak siapa saja yang pernah berkunjung ke Masbuar. Lokasi wisata Masbuar sangat cocok dijadikan referensi bagi Anda yang senang traveling sendiri maupun bersama keluarga.